Sebagai orang awam yang baru mulai nyemplung di dunia usaha, pasti waktu kita mau bikin suatu usaha itu kita mikir kayak ya udahlah nyemplung aja dulu. Yang penting kita cek ombak dulu, kita coba dulu. Nanti apa gimananya urusan belakangan. Tapi pada kenyataannya ya dari coba-coba itu ada sih yang berhasil. Cuman banyak juga yang pada akhirnya tidak bisa memanage usahanya dengan baik, jadinya malah tutup. Selamat datang di channel aku Hustle with Carolina. Dan pada episode kali ini aku ingin membahas ketika kita baru memulai merintis sebuah usaha, lebih baik kita tuh langsung nyemplung aja atau kita bikin sistem di awal supaya jalannya lebih enak. Waktu pandemi itu kan banyak banget ya orang yang nganggur, terus mereka mencoba untuk merintis usaha kecil-kecilan di rumah dengan modal seadanya. Dan gue perhatiin tuh banyak orang yang jualannya itu kalau nggak jual makanan atau jual sembako. Karena mungkin kebanyakan orang-orang ini menganggap bahwa bisnis di bidang F&B dan sembako ini bisnis yang paling lukratif. Ya kan, semua orang pasti butuh makan, semua orang pasti butuh kebutuhan dasar. Apalagi di saat pandemi gitu ya, ketika orang-orang nggak bisa pergi ke supermarket, mereka pasti akan nyari dari UMKM-UMKM di sekitar mereka. Karena keterbatasan modal dan tenaga kerja, banyak dari business owner ini yang pada akhirnya mengurus segala hal di dalam usahanya ini mulai dari A sampai Z sendirian. Tapi pada kenyataannya kan proses dari kita ngurus usaha sendirian sampai membuat sistem itu kan membutuhkan waktu yang nggak sebentar ya, dan proses yang juga nggak mudah. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang awam, kita baru aja mengenal dunia usaha dan belum tahu persis seluk-beluknya bermain di dalam dunia bisnis ini, pasti ada banyak banget cost yang harus kita tanggung karena kita nggak punya sistem di awal. Apalagi kalau usaha kita tuh berkecimpung di bidang yang padat karya dan butuh banyak modal. Kayak misalnya di bidang F&B. Berkaca dari pengalaman gue 5 tahun menjalani usaha bakery sendirian, itu tuh gue ngerasa banget kalau waktu dan tenaga gue itu mostly kesedot buat ngerjain operasional, bikin kue, belanja, nyuci lah segala macem. Memang sih pada waktu itu gue punya karyawan, tapi karyawan gue itu ya karyawan biasa gitu ya, mbak-mbak yang pokoknya datang kerja seadanya habis itu pulang. Pada saat itu kan gue belum punya sistem manajemen yang baik ya. Kayak misalnya keuangan deh. Keuangan itu masih gue pegang sendiri dan gue input manually. Dan ketika dagangan gue lagi rame-ramenya, gue tuh sering lihat kayak, loh kok gue udah belanja sesuai dengan perkiraan, ada lagi yang harus dibeli karena mungkin stoknya kurang atau karena apalah, pokoknya ada aja deh gitu ya. Terus ketika gue hitung neraca pembayaran, neraca pendapatan dan pengeluaran, itu kok malah seringkali nggak balance ya. Kayak gue ngitung dapat realnya, income-nya tuh segini gitu kan. Terus saldo di rekening gue kok nggak sama gitu dengan hitungan yang gue dapat sesuai penjualan itu. Dan pada akhirnya tuh ya karena sistem ini tidak ada, keuangannya ini jadi chaos banget. Jadi setiap hari tuh gue kayak kejar-kejaran terus gitu, masuk duit sekian, keluar lagi sekian, benar-benar chaos banget. Dan itu pada akhirnya membuat gue pusing. Dan gue jadi mikir kan kayak,
Apa gue mulai bikin sistem ya? Meskipun itu udah cukup terlambat. Dan kalau dihitung-hitung biaya trial and error cost-nya itu malahan jauh lebih besar daripada biaya gue bikin sistem itu sendiri. Oh iya, mungkin ini agak sedikit out of topic ya, tapi gue mau cerita sedikit pengalaman gue waktu SMP. Itu gue pernah bantuin bokap gue uh, dagang, jualan bakmi Jawa, warung bakmi Jawa gitu, dimana gue ini berperan sebagai kasir yang ngurusin keuangan. Nah, bokap gue kan saat itu masih bekerja di perusahaan dan dia buka usaha itu modal nekat aja gitu. Cuman karena dia suka bakmi Jawa, terus dia pengen punya penghasilan tambahan, dia buka deh tuh warung bakmi tanpa dia punya pengetahuan yang cukup di bidang F&B. Pokoknya dia tahu tuh cuman kayak jual makanan itu sesimpel gue cari orang tukang masak, terus gue nyuruh dia bikin resepnya. Habis itu karena gue punya tempat, jadi ya udah kita jualan aja di tempat gue gitu. Sesimpel itu. Dan waktu itu gue berperan sebagai kasir yang kadang-kadang merambah juga jadi tukang bikin ronde. Nah, singkat cerita, karyawannya ini kan lebih pintar dari dia ya, urusan belanja, urusan resep, bikin makanan dan sebagainya. Akhirnya bokap gue itu hanya bermodalkan kepercayaan ya, tanpa dia tahu sistem hitung-hitungan. Dia cuman kayak ngasih uang belanja bulanan nih ke karyawannya dia. Terus karyawannya ini tuh akhirnya menipu bokap gue dengan memanipulasi hasil belanja dan uang belanja yang dia dapetin itu. Sampai akhirnya kayak bokap gue ngitung, kok ini gue buka bakmi kok boncos terus ya gitu, minus terus gitu, kok gue ngasih uang belanja sekian harusnya bisa buat jatah berapa hari kok udah habis gitu ya. Pokoknya banyak lah, kayak dia menemukan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan sama karyawan ini. Terus ya udah akhirnya karena karena keuangannya itu nggak stabil dan minus, ya udah akhirnya bokap gue tutup gitu. Dia sempat buka lagi tahun 2012 di tempat yang berbeda dengan konsep bakmi Jawa juga. Tapi mungkin karena bokap gue itu tidak membuat sistem yang baik dari awal gitu ya. Again, dia cuma bermodalkan kepercayaan ke orang lain. Terus akhirnya kejadian lagi tuh hal yang sama. Terus 2021 sempat partneran sama temennya bikin nasi Bali. Again, nggak ada persiapan yang matang di awal. Mereka nggak bikin sistem yang standar di awal. Akhirnya ya udah kejadian lagi, ketipu, duitnya minus, gak balik modal, tutup. Tutupnya tuh bukan semata-mata karena masalah keuangan aja, tapi juga masalah ini standarisasi resep yang gak baku. Jadi pelanggan-pelanggan yang udah setia beli bakmi Jawa itu mereka akhirnya gak mau balik lagi karena makanan rasa masakannya tuh sering berubah-ubah. Kadang enak, kadang gak enak, dan pernah sampai gak enak banget, dan itu bikin mereka gak balik lagi. Jadi standarisasi resep ini juga jadi salah satu faktor penyebab utama yang bikin bakmi Jawanya tutup. Balik lagi, berkaca dari semua pengalaman pahit itu, akhirnya gue bisa menyimpulkan kalau bisnis itu akan bisa berkembang dan running smoothly kalau kita udah mempersiapkan sistem, terutama sistem manajemen ya, keuangan itu paling utama, dengan baik di awal. Sistem pengaturan keuangan itu penting banget ya, supaya cash flow kita tuh bisa bergerak sesuai dengan perencanaan. Karena kalau enggak, itu pasti bakal boncos. Dan yang parahnya lagi,
ya kita bisa aja ditipu sama karyawan kita, sama mungkin bisnis partner kita gitu ya, dengan mereka memanipulasi permainan angka-angka itu. Kalau misalnya bisnis kita bisnis konvensional gitu ya, yang bergerak di bidang F&B atau retail, itu punya standarisasi manajemen operasional itu juga penting banget. Kalau misal di F&B itu mungkin lebih ke standarisasi resep sama penghitungan stok bahan baku. Penting, kenapa? Tujuannya supaya output yang kita hasilkan itu bisa kita kontrol dan punya konsistensi yang sama. Karena yang namanya bisnis F&B itu customer kita itu kan sangat sensitif ya. Kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan konsistensi rasa dari makanan kita, pasti ya udah dalam hitungan detik bisnis kita bisa aja hancur gitu karena kehilangan pelanggan. Kalau bisnis kita bergerak di bidang retail, penting banget buat kita punya stok manajemen barang yang terstruktur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengontrol arus perputaran barang dagangan kita. Karena kalau enggak, meleng dikit gitu ya, itu pasti ada aja barang kita hilang karena dicuri lah, atau karena ada permainan orang dalam dan sebagainya. Jadi dengan kita punya sistem yang terstruktur itu, kita bisa setiap saat ngepasin jumlah arus keluar masuk barang dengan jumlah income dan pengeluaran yang kita dapat. Dan sistem itu sebaiknya dibuat dan diimplementasikan dari awal. Jadi sebelum kita menjalankan bisnis, semua sistem itu harus udah ready, harus udah bisa dioperasionalkan dengan baik. Oke, gue bakal ngomongin lagi tentang pengalaman gue karena menurut gue ini relate sih sama keadaan sekarang. Jadi 2 tahun yang lalu itu kan gue udah berhenti dari bisnis F&B gue. Terus akhirnya gue memutuskan untuk pivot ke bisnis yang minim modal, minim effort. Akhirnya gue ketemu, gue bikin jasa freelance tutor bahasa Korea. Nah saat itu kan gue cuman kayak pasang iklan di satu situs gitu ya, terus gue pasang tarif, udah dapat tuh beberapa klien. Cuman pada akhirnya karena gue cuman bikin agreement yang sebatas kertas gitu ya, dan gue nggak bikin sistem, itu akhirnya ada aja gitu problemnya. Kayak misalnya salah satu klien gue itu dia nggak mau bayar uang les, udah nawar minta nyicil, tapi dibayarnya tuh kayak baru beberapa bulan kemudian gitu, kayak 1 tahun tuh dia baru ngelunasin gitu kan. Harusnya gue dalam 2 bulan udah selesai ngajar, tapi karena dia belum bayar itu akhirnya kayak ya udah deh gue ngikutin maunya lo aja deh gitu kan. Terus ada lagi yang kayak udah bayar, dia nggak bisa komitmen, jadi kayak baru berapa kali pertemuan karena mungkin terlalu sibuk juga ya, dia kerja soalnya, terus akhirnya dia nggak lanjut lagi. Terus ada lagi yang gue dapat murid itu dia bukannya belajar tapi ujung-ujungnya tuh malah curhat, jadi progres belajarnya dia tuh nggak ke tracking dengan baik gitu. Terus gue mulai mikir kan kayak aduh gila ya, kalau gue cuman modal freelance aja jual jasa seadanya gitu tuh, yang ada malah gue rugi di waktu gitu kan, padahal bisnis itu time is money. Terus akhirnya gue mulai kayak oke, gue bikin bisnis jasa ini, gue harus bikin sistem. Dan akhirnya di awal tahun 2025 ini gue membranding jasa tutor itu dengan nama Okdabank Course. Gue mulai tuh bikin website, bikin program-program yang ya sekiranya sesuai lah sama kebutuhan target market gue. Terus gue bikin berbagai program diferensiasi program sesuai dengan budget. Jadi gue bikin ada yang
harga 850.000 gitu misalnya buat 10 orang buat 1 bulan. Ada yang harganya berapa juta buat privat untuk jangka berapa bulan gitu. Terus pembayaran itu juga gue masukin ke website pakai sistem payment gateway. Terus pokoknya gue bikin segala macam lah, sosial media juga gue bikin, sistemnya, program marketingnya segala macam, program pengajarannya, pokoknya semua tuh detail-detail sistem itu gue buat di awal gitu. Tujuannya kenapa gue bikin sistem sedetail ini di awal, supaya nanti tuh kalau misalnya bisnis ini sudah berkembang, itu tuh gue enak aja, maksudnya kayak smooth aja gitu, enak gitu gue jadi ngejalaninnya tuh nggak chaos, nggak ribet sana sini. Plus kayak urusan perhitungan gaji karyawan itu juga udah gue siapin di awal. Karena sistemnya udah jelas dari awal, ketika gue menawarkan bisnis ini, orang tuh ngelihatnya kayak, wah ini udah profesional ya gitu. Udah ada brand image-nya, udah ada portofolionya, dan udah jelas gitu apa yang mau kita tawarkan. Jadi kalau misalnya orang lain mau ngajak kerjasama, partnership, itu tuh mereka udah lebih percaya gitu, karena udah terlihat bahwa bisnis ini tuh sudah terstruktur dan punya kesan profesional. Dan itu juga helpful banget buat meningkatkan visibility brand kita di sosial media. Kesimpulannya, bikin sistem bisnis di awal itu penting banget untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Tujuannya supaya kita bisa mengurangi cost trial dan error. Kalau misalnya ada problem, itu bisa langsung cepat-cepat kita cek. Ya, jadi mencegah yang namanya kerugian yang membuat bisnis kita bangkrut. Terus juga sistem itu kan berarti kita punya standar ya. Jadi kita bisa men-track record progress usaha kita dengan lebih terstruktur dan lebih organized. Kalau misalnya kalian mau bikin usaha dari awal, modal kecil-kecilan, nggak apa-apa, nggak perlu bikin sistem yang jelimet atau apa gimana. Yang penting sistem itu jelas dan punya 3 komponen, yaitu sistem pengaturan keuangan, sistem manajemen operasional atau manajemen produk, sama sistem marketing. Gimana? Seru nggak obrol-obrol kita di episode kali ini? Kalau kalian suka sama kontennya, please like, subscribe juga. Dan kalau misalnya kontennya di-relate sama kalian, boleh juga loh share di kolom komen tentang pengalaman kalian membangun usaha dari nol. Sampai ketemu lagi